Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, ceria, bahagia, dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pembelajaran kita sekarang masih daring ya, secara online di rumah saja, semoga kalian bisa mengatasi rasa enggan, rasa malas, dan tetap semangat dalam belajar mencari ilmu yang bermanfaat. Baiklah, hari ini materi kita adalah bab 2 ya, seni musik. Baiklah, peta konsep kita dalam bab seni musik ini ada 2, yakni gaya bernyanyi lagu daerah, dan yang kedua teknik bermain alat musik tradisional. Oke, materi kita yang pertama dalam bab seni musik di kelas 8 kita ini adalah gaya bernyanyi lagu daerah. Sebelum kita mengetahui kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia, perlu kalian tahu ya, bahwa lagu daerah itu adalah lagu atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu yang menjadi populer karena dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun oleh rakyat dari daerah lainnya. Lagu-lagu daerah merupakan kekayaan warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Secara umum, musik berfungsi sebagai media rekreatif atau hiburan untuk menanggalkan segala macam kepenatan dan keletihan dalam aktivitas sosial budaya sehari-hari. Fungsi lagu daerah yang pertama, sebagai upacara adat. Di berbagai daerah di Indonesia, bunyi-bunyian tertentu dianggap memiliki kekuatan yang dapat mendukung kegiatan magis. Inilah sebabnya musik terlibat dalam berbagai upacara adat. Contoh upacara merapu di Sumba dan musik angklung pada waktu upacara Serentahun atau panen padi di Sunda. Fungsi lagu daerah selanjutnya adalah musik sebagai pengiring tari. Irama musik dapat berpengaruh pada perasaan seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan indah dalam tari. Lagu-lagu langgam yang dipadu dengan gamelan Jawa dipakai untuk mengiringi pementasan tari serimpi di Jateng. Bisa juga dipakai untuk pertunjukan wayang kulit, ketoprak, ludruk, drama, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai media bermain. Lagu-lagu rakyat atau folk song yang tumbuh subur di daerah pedesaan banyak digunakan sebagai media bermain anak-anak. Contohnya, lagu Jublek-Jublek Suweng dari Jawa Tengah, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan, Ambil-Ambilan dari Jawa Barat, Tanduk Majeng dari Madura, Sang Bangau, dan Po Ame-Ame dari Betawi. Fungsi lagu daerah yang keempat adalah sebagai media penerangan. Lagu-lagu dalam iklan layanan masyarakat merupakan contoh fungsi musik sebagai media penerangan. Contohnya lagu tentang pemilu, imunisasi, juga lagu bernafaskan agama seperti lagu qasidah, terbangan, dan zipin atau lagu yang bernafaskan Islam. Seperti yang lagi ngetren saat ini adalah kelompok Sabian Gambus atau vokalnya yang Nisa Sabian itu ya. Yang kelima, sebagai media komunikasi.
Pertunjukan musik di suatu tempat dapat dipakai sebagai media komunikasi, karena banyaknya orang yang datang melihat atau apa yang ingin disampaikan sebagai pesan melalui lagu yang dinyanyikan merupakan media komunikasi. Misalnya, lagu sahur-sahur, lagu untuk membangunkan orang untuk melakukan sahur. Teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi. Lagu daerah merupakan lagu yang berasal dari suatu daerah dan dinyanyikan secara turun-temurun oleh masyarakat di daerah tersebut. Lagu daerah juga sebagai identitas suatu daerah. Setiap daerah memiliki gaya dalam menyanyikan lagu daerahnya masing-masing. Lagu daerah juga dibawakan sesuai dengan teknik ucapan atau artikulasi daerahnya, sehingga teknik menyanyi lagu tradisi antar daerah bisa saja berbeda-beda. Macam-macam gaya dalam menyanyikan lagu daerah. Yang pertama adalah gaya lokal, yakni karakteristik cara dalam menyanyikan lagu daerah yang berbeda dengan daerah lainnya. Kemudian pada era globalisasi disebut entitas lokal genius. Yang kedua adalah gaya individual. Gaya individual merupakan tipologi karakteristik seseorang, tokoh yang menciptakan lagu sehingga berbeda dengan pencipta lagu lainnya. Dan yang ketiga adalah gaya periodikal, yakni tipologi karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musikal yang dapat dibedakan dari berbagai bentuk karya musikal yang ada. Misalnya, pada musik Betawi dalam Gambang Kromong lagu sayur, dengan lagu Pobin atau dalam keroncong tugu antara keroncong asli, langgam, dan stambul. Bahasan kita yang terakhir adalah bernyanyi secara unisono. Lagu daerah biasanya dibawakan oleh paduan suara dan dinyanyikan secara unisono atau suatu suara. Paduan suara merupakan bentuk penyajian musik vokal yang dihadirkan oleh suatu grup, dapat menggunakan satu suara atau unisono, dua suara ataupun lebih. Jadi, unisono adalah salah satu jenis paduan suara yang menggunakan satu suara dalam penampilannya, sehingga tercipta suara yang harmonis dan kompak. Menyanyi secara unisono adalah menyanyi dalam satu suara, sehingga membutuhkan kerjasama antara anggota kelompok. Demikian ulasan mengenai bernyanyi lagu daerah. Semoga bermanfaat dan dengan penjelasan tadi ilmu kalian semakin bertambah mengenai bernyanyi lagu daerah ya. Terima kasih banyak. Tetap semangat belajar untuk meraih cita dan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.